juga kan untuk pasien yang ODS tuh dosisnya tuh agak setengahnya dari pasien yang biasa gitu. Tentunya dari dosisnya juga udah beda, terus ya kayak gitu tadi seperti yang dijelaskan Mas Sandi. Bisa diulangi Mas Sultan? Bisa diulangi, Mas Sultan? Oh iya tadi juga saya agak lupa dari Mas Sandi soalnya lagi sibuk menjawab pertanyaan. Tadi yang saya dengar dari Mas Sandi itu untuk obat pasien rawat inap itu 0,5 atau intinya lebih untuk pasien ODS itu dosisnya menggunakan dosis sedang dan juga kalau untuk perawat inap itu biasanya dosisnya tuh dosis lebih. Cuman untuk dosisnya tadi saya kurang mendengarkan. Mohon maaf. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab juga dari teman-teman atau khususnya Mas Andi bisa membantu. Iya, bisa. Jadi ini nih, tadi kan yang dijelaskan oleh Mbak Rismawati, itu kan pertanyaan adalah dosis obat dosis perbedaan bukan perbedaan, tapi berapa dosis sedang sama dosis yang berat pada pasien ODS ataupun yang bukan gitu kan. Nah, kalau untuk dosisnya memang beda untuk pasien ODS dengan pasien yang yang memang memerlukan rawat inap gitu. Tapi untuk penanganan dalam tindakan anestesinya itu sama. Tapi kalau untuk induksinya itu obatnya yang dipakai dosis obat yang dipakai itu lebih minimal pada pasien yang ODS karena agar tujuannya itu untuk kenapa diberikan dosis yang minimal pada pasien yang ODS itu tujuannya agar durasi obat yang diberikan itu sebentar karena kan pasien itu kan pasien ODS gitu, jadi pasien yang setelah dilakukan tindakan itu bukan setelah dilakukan tindakan tapi setelah pasca anestesi atau post anestesi kan dipantau dulu tuh kurang dari 1 sampai 2 jam. Nah, itu bisa langsung pulang gitu. Tapi kalau untuk pasien yang memerlukan rawat inap itu dosisnya lebih tinggi, intinya lebih tinggi dari pasien yang pasien yang ODS gitu. Contohnya kayak gini deh, kayak propofol tuh. Semuanya propofol isinya 10 mg gitu ya Nah, untuk pasien ODS itu diberikannya minimalnya antara ininya di bawah 10-nya gitu. Nah, kalau untuk pasien yang memerlukan rawat inap berarti lebih tinggi dari pasien yang ODS ini. Nah, kalau untuk berapanya kayak berapa dosisnya gitu saya sendiri pun kurang paham karena memang ada beberapa dokter yang berbeda gitu. Intinya dokter itu memiliki seni masing-masing gitu untuk pemberian obat dosisnya kayak gitu. Kayak gitu, Mas Sultan. Terima kasih Mas Andi sudah membantu menjawab. Lalu dikembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena semuanya sudah menjawab pertanyaan dengan sangat bagus, sangat baik, dan mempresentasikan hasil kerjanya juga sudah sangat baik ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Tarkijo. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Rena Fitri yang sudah memimpin diskusi kita, presentasi kita dengan sangat bagus. Pertama saya menyampaikan yang kelompok 1
yaitu yang terkait induksi. Ya. Topiknya induksi ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Ya, Pak. Walaupun tadi di makalahnya banyak ya, walaupun termasuk yang kelompok 4 itu juga materinya banyak, tapi yang sebetulnya tidak perlu terkait dengan tupoksinya. Mestinya lebih fokus di tupoksinya perawat anestesi di situ ya, nggak usah terkait dengan scrub nurse dan yang lainnya gitu ya. Kalau untuk pengetahuan boleh-boleh saja. Oke, terkait induksi ya. Induksi, saya mau cerita nih. Induksi itu kalau topiknya kan induksi. Sekarang topik besarnya kita terkait dengan pasien ODS. Induksi itu kan memberikan obat pertama memberikan obat setelah medikasi sampai pasien tidur. Kakak, sini Onti lihat lagi apa, Kakak? Diberikan bisa dalam bentuk dengan teknik intravena atau melalui selang infus kalau dia dipasang cairan, bisa juga menggunakan wing needle atau jarum sayap, atau dengan IV catheter yang ada port entry-nya karena biar safety. Bisa juga induksi dilakukan dengan inhalasi. Yang lazim itu dua itu, induksi inhalasi dan induksi intravena. Kalau induksi perektal atau intramuskuler, saya 40 tahun bekerja di anestesi, boleh dibilang saya belum pernah melakukan induksi perektal maupun per intramuskuler. Yang dilakukan intravena dan inhalasi. Ya. Ini cakupannya dengan one day surgery ya. Nanti, jadi kalau untuk pasien one day surgery, kemarin kan sudah dibahas tuh kemarin. Kelompok ini juga kan ya, yang termasuk yang membahas, maksudnya audien yang di sini, persiapan pasien, persiapan alat, persiapan obat, termasuk pemilihan obat untuk pasien-pasien ODS, termasuk induksi pun sama, harus ada pemilihan. Tidak boleh, bukan tidak boleh, jika memungkinkan menggunakan obat-obat yang mudah diekresikan atau obat-obat yang mudah recovery. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan ada dosis sedang, dosis berat, berarti ada dosis ringan ya. Walaupun Sandi selalu seni, ya seni. Seni itu maksudnya dosis itu, kenapa misalnya dokter A atau penata A, penata B, penata C bisa dosisnya berbeda? Bisa. Tapi biasanya sudah ada intervensi obat sebelumnya. Misalnya dia pakai premedikasinya yang mantap gitu loh. Ada jenis analgetiknya yang kuat, ada jenis sedatifnya, ada jenis antimutahnya. Ya, itu premedikasi nanti akan mempengaruhi dosis obat. Jadi memang harus melihat rentetannya, apa namanya, tahapannya, apa yang sudah diberikan.
sampai termasuk komunikasi yang efektif pun itu berpengaruh. Kita memberi salam aja enggak kepada pasien, dia lebih stres. Kembali lagi ke induksi. Jadi induksi itu ada yang intravena. Intravena untuk kaitannya dengan one day surgery, beri obat. Contohnya. Untuk pasien-pasien yang one day surgery kan kemarin sudah dipilih nih obat pasien-pasiennya, jenis operasinya apa, lamanya nggak boleh lebih dari yang 1 jam, yang minimal perdarahan, menimbulkan perdarahan, yang tingkat penyulitnya itu sudah diprediksi, walaupun tingkat operasi bisa aja penyulit tidak terprediksi ya, tapi secara ini sudah bisa diprediksi. Jadi tidak semua pasien bisa dilakukan ODS. Makanya memilih obatnya pun sangat menentukan. Contoh induksi. Premedikasi sependapat nggak premedikasi untuk pasien one day care surgery? Sependapat? Kemarin nggak ada yang pro dan kontra tuh terkait yang premedikasi. Saya nggak perlu premedikasi, yang ini premedikasi itu perlu, cuman hanya memang memilih obatnya yang harus di ini ya. Di premedikasinya apa? Karena pasien one day care, kalau bisa ya diusahakan obat yang memang mudah dicerna, mudah diekskresikan, dia mudah recovery. Misalnya, apakah kita akan memberikan induksi dengan ketamin, ketalar untuk pasien one day care surgery? Tidak, Pak. Tidak, karena ketamin recovery-nya lama. Dia menimbulkan tekanan intrakranial dan tekanan intraokuler. Jadi dia menimbulkan efek pusing. Makanya obat-obatnya ya obat-obat jenis propofol. Paling minimal mungkin barbiturat ya, pentotal. Tapi yang lazim itu propofol. Dosisnya propofolnya sedang, berat, atau ringan. Saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan besar ringan ini ya. Nggak ada dosis besar ringan. Dosisnya propofol berapa? Di literatur berapa? 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan. Nggak ada dosis sedang, dosis ini gitu loh. Ya. Dosisnya itu. Walaupun kalau misalnya contohnya gini, saya sudah memberikan obat sedatif, memberikan obat analgetik yang kuat, saya komunikasinya sangat bagus, bahkan malam sudah dikasih sejenis obat barbiturat, phenobarbital yang luminal yang sebelum puasa dia kasih oral, dia dosisnya akan dikasih tidak full, tapi bukan berarti sedang berat, tapi harus melihat keadaannya. Dosis sesuai dosisnya. Tapi kalau memang pasiennya sangat rileks, pasiennya bisa diberikan memang ada. Jadi masuk klasifikasinya sedang atau apa, misalnya dikasih separuh, bisa saja. Tetapi itu induksi loh ya, induksi. Karena untuk pasien one day care surgery itu bisa induksi dilanjutkan dengan inhalasi, bisa juga induksi dia maintenance-nya dengan tetap intravena. Paham itu? Ya. Paham, Pak. Ya, jadi induksi itu kalau di topik kita kan induksi itu cuma memberikan obat. Pertama kita memberikan obat sampai pasien itu tidur. Sampai tidur. Sedang, makanya itu harus, kalau kita mau memberikan induksi, maintenance-nya juga dengan tetap intravena, induksi intravena dan maintenance-nya intravena,
harus tepat sekali kapan kita memasukkan obat. Operator sudah siap, timnya sudah siap semua, peralatan sudah siap, baru kita induksi. Jangan sampai kita induksi just pasien Wandecker loh ya. Tahu-tahu operatornya masih cuci tangan. Nah, itu nanti akan mempengaruhinya ke lama anestesinya. Waktunya, durante anestesinya. Kalau lama, otomatis obat yang digunakan itu akan lebih banyak. Kalau obat yang digunakan lebih banyak, kemungkinan recovery-nya juga lebih lama. Makanya kemarin terkait dengan premedikasi, saya termasuk orang yang sependapat dengan premedikasi, bahkan premedikasi untuk pasien-pasien yang Wandecker surgery, termasuk maupun intravena maintenance-nya, maupun induksinya inhalasi dan maintenance-nya dengan inhalasi, analgetik dan penenang itu sangat dibutuhkan. Karena apalagi paradigma sekarang termasuk di tuntunan akreditasi, kita lebih humanis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Humanis itu salah satunya tidak boleh cemas. Indikatornya tidak cemas. Kalau pasca operasi dia tidak sakit. Indikasi tidak sakit, tidak ada pasien berontak, menangis karena kesakitan. Itu tidak boleh sekarang. Sebetulnya dari dulu juga tidak boleh. Cuman kalau sekarang sudah jelas ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Jadi kita lebih humanis. Jadi pasien keluar relax, benar-benar menikmati, bukan dia kesakitan. Sekarang itu udah nggak boleh. Apalagi makanya banyak kalau durante operasinya nggak lama, kita melakukan induksi, maintenance-nya juga dengan induksinya intravena maupun induksi inhalasi, rentang waktu operasinya tidak terlalu lama, kita memberikan analgetiknya pada saat pasien tidur atau pasien sebelum dilakukan induksi. Itu bicara kapan ini harus tahu prediksinya lama operasinya. Karena lama operasi kadang-kadang bisa sesuai prediksi, bisa juga melandai lebih lama. Itu yang namanya operasi tidak bisa diprediksi, itu yang kayak gitu. Jadi kalau kita sudah prediksinya tepat, kita memberikan obatnya pada pasien tidur, masih tidur, kita sudah kasih analgetik, jadi bangunnya dia akan bangun yang enak. Tidak bangun karena sakit, dia bangunnya enak. Atau bisa juga diberikan pada saat premedikasi, itu juga bisa di situ. Jadi nanti memenuhi unsur dia tidur, dia relax. Ya, itu induksi. Terkait dengan tadi yang agak seru tadi itu terkait dengan obat itu, yang utama termasuk induksi pemilihan obat. Saya ulangi lagi, ini walaupun saya udah 2 kali tadi sebetulnya udah disampaikan. Pemilihan obat, bukan bermain di dosis ya. Contohnya, ada 2 macam obat inhalasi. Yang satu halotan, yang satu sevofluran. Kalau untuk pasien Wandecker, kita akan memilih mana? Kenapa Sevo? Karena lebih ringan Pak dan tidak menimbulkan batuk, efek batuk. Ya, itu yang jelas
dia lebih cepat menidurkan dan lebih cepat untuk dibangunkan, gampangannya gitu. Dan tidak menimbulkan efek yang berkesudahan, agak pusing lama atau enggak. Cuman di situ analgetiknya harus kuat. Nah itu di situ. Jadi kalau soal dosisnya berapa, tergantung udah dikasih obat apa. Mau dosis berat, dosis sedang, kita tinggikan, pakai dosis tinggi terus, ya resikonya dia tidurnya lama. Makanya harus tahu keadaan berapa lama tentang waktu operasinya. Prediksi loh ya, prediksi, saya ulangi lagi. Karena prediksi lama operasi itu tidak bisa ditentukan sekian gitu. Tapi dari rata-rata kita bisa menentukan, ya, bisa menentukan. Dari rata-rata, walaupun bisa aja tidak sesuai. Yang berikutnya, ini kaitannya dengan pertanyaannya Yazid nih. Prinsipnya kita berorientasi kepada keselamatan pasien. Kita sudah tahu pasien ini one day care. Jenis tindakannya prediksi simple. Misalnya cuman karena ganglion atau cuman fibrom adenoid mame yang mobile, yang kecil, misalnya gitu loh. Jadi diprediksi ini setengah jam udah selesai. Karena ini one day care. Di dalam perjalanan ada kendala. Padahal kita cara memberikan tindakan anestesi sudah sesuai dengan SPO, dokter bedahnya juga sudah sesuai dengan SPO, tapi misalnya tahu-tahu dia perdarahannya banyak, bahkan bisa sampai menimbulkan anemi, bahkan setelah diperiksa harus dipasang cairan, bahkan harus kemungkinan tambah darah setelah diperiksa HB dan trombositnya, ya terpaksa harus rawat inap untuk keselamatan pasien. Makanya intervention itu sangat penting, walaupun itu pasien rawat jalan. ODS kan rawat jalan, pasien one day care sendiri kan rawat jalan. Itu kemungkinan termasuk kemungkinan itu harus disampaikan. Ini ibu nanti hari ini besok pagi-pagi besok ibu datang, nanti akan dioperasi sekitar jam 9. Setelah ibu pulih akan kembali ke rumah dengan ketentuan harus ada pendamping, tidak boleh nyetir. Ini contohnya gitu. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, harus rawat inap. Misalnya ibu kok muntah-muntah terus, mual terus, itu bisa harus rawat inap. Memungkinkan bila memungkinkan. Dan untuk keselamatan ibu itu inform semacam itu harus disampaikan. Yang perlu saya sampaikan di induksi itu, apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak baiknya induksinya inhalasi atau intravena? Anak. Berat badannya di bawah 30 kilo. Ya. Berat badannya di bawah 30 kilo. Baiknya inhalasi atau intravena induksinya?
Inhalasi kayaknya, Pak. Inhalasi, betul. Inhalasi, apalagi untuk bayi, apa ya? Karena untuk anak-anak itu biasanya pemasangan IV kateternya lebih sulit. Anaknya biasanya kalau lebih sulit. Nah, itu di situ. Lebih sulit itu karena anaknya tidak kooperatif. Itu akan kooperatif bila kita melakukan pengkajian terhadap si anak tersebut. Contohnya, pertama otomatis identitas pasien ya, sampai kebiasaan-kebiasaan pasien, termasuk karena anak-anak dia lebih dekat ke siapa? Ke ibunya, ke bapaknya, ke kakaknya, atau ke pembantunya. Yang kedua, dia suka mainan apa? Kalau anak sekarang, HP banyak. Ibu-ibu muda, kalau saya lihat di kafe, bahwa anak-anak, bapaknya cerita terus sama ibunya. Anak kecil masih digendong suruh pegang HP. Jadi semua anaknya ngobrol sama HP, ibunya sama bapaknya. Nah, jadi kita harus tahu pengkajian itu kenapa. Supaya contohnya karena anak-anak dia mau masuk ke kamar operasi, dia berontak, harus ditemani siapa? Ditemenin keluarganya. Sampai di mana? Sampai di ruang induksi atau di ruang persiapan. Setelah dia tidur baru masuk ke kamar operasi. Jadi pengkajian itu perlu. Dan itu kayaknya tadi di makalah di PPT pun nggak ada. Padahal peran itu sangat penting. Tidak harus selalu dengan intervensi obat. Obat, iya. Tapi komunikasi dan pengkajian itu pun sangat penting. Makanya dulu ada materi terkait dengan komunikasi. Kakak. Kakaknya. Induksi di kasus-kasus untuk one daycare, jika tindakannya itu tidak memerlukan tentang waktu yang lama, misalnya kasus-kasus reposisi, kuret, dan tindakan-tindakan yang lama, biasanya, bukan biasanya, dan itu memang cukup dengan induksinya intravena, maintenance-nya juga intravena. Tetapi jika yang memerlukan waktu lebih lama, induksinya intravena dengan obat-obat yang lebih cepat recovery, baru maintenance-nya itu dilanjutkan dengan inhalasi. Yang perlu diperhatikan pada waktu induksi juga, kita harus tahu efek obat tersebut. Contohnya, kita memberikan obat induksi propofol. Waktu diberikan kepada pasien, apa yang sudah pernah dilakukan kan? Apa reaksi pasien pada waktu kita memberikan propofol? Pernah ada yang memberikan propofol atau melihat gimana? Iya, Pak, pernah, Pak. Ya, apa yang reaksinya pasien? Ngantuk. Langsung tertidur pulas, Pak. Tidur pulas. Tapi dia di awal dia sempat tidak meringis kesakitan.
Enggak. Ada yang pernah iya Pak lihat. Kalau dia tidak kesakitan, tetapi dia di premedikasinya bagus, mungkin dia tidak sakit karena premedikasinya bagus. Sudah ada intervensi sebelumnya. Ya. Tapi kalau dia analgetiknya biasa, kita langsung memberikan induksi dengan propofol, itu sakit, nyeri. Bahkan kalau terlalu cepat, itu akan menimbulkan iritasi di pembuluh darah. Silahkan buka ininya di propofol itu. Jadinya baik dan orang tentang propofol, karena ada setiap obat itu pasti ada leafletnya itu. Ya. Itu contoh. Makanya pada waktu kita mau memberikan propofol selalu ada kalimat ibu, bapak, nanti ibu disuntik, dimasukkan obat di sini, bisa melalui selang yang ada. Sekarang kalau baiknya itu ada port entry untuk memasukkan obat ya, bukan jarumnya dimasukin ke selang. Sekarang sudah kayak gitu? Apa masih jarumnya dimasukkan, ditusukkan ke karet yang kemarin dilihat? Freeway, Pak. Bagus, sudah pakai triway. Itu harus disampaikan ke pasien. Saya akan masukkan obat ini, nanti agak sakit, ibu nanti tidur ya. Ibu boleh deh mau apa, mau membayangkan yang indah-indah, boleh, mau menghitung boleh gitu loh. Kita sambil ngobrol, sambil memasukkan obat, sambil apa lagi pada waktu induksi? Sambil memegang nadinya pasien. Sambil melihat pola napasnya pasien. Jadi pada waktu kita memasukkan obat induksi itu bukan sekedar hanya memasukkan. Komunikasi iya, ibu nanti agak sakit ya, silahkan berdoa, silahkan bayangin yang indah-indah, misalnya indah-indah itu yang apa nggak tahu ya. Sambil memasukkan obat, sambil kita pegang nadi pasien atau kita lihat di monitor heart rate-nya pasien yang ada di monitor. Jika pasiennya menggunakan monitor, sambil dilihat pola napasnya masuk. Tahu-tahu pasiennya malah akhirnya pasien tidur. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa ya. Itu harus diperhatikan ya hal-hal yang kayak gitu. Ya, itu waktu induksi. Ya. Jadi poinnya terkait induksi, pemilihan obat, komunikasi termasuk menyampaikan efek obat, sakit atau tidak. Obat yang membuat sakit apalagi selain propofol. Masih ada rumah sakit yang memberikan diazepam, Spesolid, Valium. Itu juga membuat sakit. Bahkan kalau kita memberikan propofol, kalau propofol atau diazepam, ada yang tapi tidak ada yang sambil infusnya dicepetin. Itu salah satu upaya untuk mengurangi sakit. Tapi si sepet harus ditahan. Kalau nggak ditahan, nanti cairan infusnya masuk ke obat. Ya. Pemilihan obat, komunikasi, monitoring. Itu intinya pada waktu induksi. Monitoring itu tadi melihat heart rate-nya, melihat respirasinya, bukan sekedar hanya memasukkan obat. Yang kelompok 4 terkait monitoring tadi, wah, ininya banyak banget sampai scrubness aja dibahas ya. Sampai kalau menurut saya kurang fokus. Mestinya yang dibahas itu tentang ODC-nya, tentang pemilihan obat untuk pasien-pasien ODC, ODS atau ODC,
monitoring pada waktu ODC. Kalau di RPP kan itu ada monitoring invasif. Walaupun monitoring invasif untuk pasien-pasien ODC itu boleh dibilang jarang, tapi kalau monitoring invasif itu untuk operasi yang operasinya melebihi 4 jam, itu biasanya dipasang monitoring invasif. Pernah lihat monitoring invasif yang dipasangnya lewat apa? Ini. Pernah lihat? Siring pump. Kan ada monitoring yang ya. Gimana? Monitoring invasif itu monitoring yang memasukkan kateter melalui pembuluh darah arteri. Masukin. Nanti disambung ke monitor. Itu paling aman. Ya. Jadi intraarterial. Jadi itu paling aman, paling valid. Suhu bisa diambil dari situ, heart rate bisa diambil dari situ, saturasi oksigen bisa diambil dari situ. Enak sekali. Cuman masalahnya yang jadi masalah biasanya waktu memasukkan kateter melalui arteri itu harus punya skill dan jam terbang yang mumpuni ya. Itu bagus. Tapi untuk kalau kaitannya dengan ODS kita cukup melakukan monitoring yang tidak non invasif. Ya, non invasif. Monitoring sederhana aja. Kalau monitoring sederhana kan cukup dengan PET monitor, saturasi, kardiovaskuler terkait dengan tekanan darah, heart rate, cukup di situ, termasuk respirasinya berapa kali per menit. Di situ di monitor sudah cukup, sudah ada di situ. Ya, kelompok 4 tadi ada beberapa ini terkait dari Shani tadi, komplikasi hipotermi, di samping kalau basah kita ganti yang kering, kalau sudah itu dilakukan masih tetap merasa kedinginan, biasanya menggunakan blanket roll atau dengan kasur panas, kasur namanya bener ya bahasa Indonesianya ya, kasur dikasih airnya dipanasin, atau dengan selimut yang dikasih udara panas, bisa. Itu yang lazim, yang secara non obat. Kalau obat tadi sudah dijawab oleh siapa tadi ya, terkait yang jawab, kita memberikan obat yang pasien-pasien bentuknya sampai hipotermi menggigil, itu diberikan, biasanya ada dokter dan yang lazim semua diberikan sejenis narkotik petidin dengan dosis yang sangat minimal, dia sembuh. Pernah lihat ya? Pernah, Pak. Nah, benar dikasih petidin bukan? Iya, benar, Pak. Pernah. Petidin. Ya, itu paling. Tapi saya sarankan dari tahapan awal dulu, jangan apa-apa intervensi obat ya. Dari awal dulu, syukur tahu penyebabnya apa. Kalau cuma penyebabnya kain basah, ya kainnya dilepas, diganti. Apalagi kita sekarang harus lebih humanis ya. Harus lebih humanis. Kalau memang karena itu vasokonstriksi yang berlebihan, itu bisa. Yang berikutnya, tadi Rizky nanya apa ya, intraoperatif apa ya tadi ya?
Ada yang ingat? Rena tadi apa? Ya, Yang pertanyaannya, Rizky. Ya. Perbedaan penanganan intraoperatif pada pasien ODS dan tidak. Nah, penanganan pasien yang ODS dan yang lainnya, penanganan kasus-kasus apa ya, sebetulnya penanganan itu sama. Pembedanya ya tadi dari cara pemilihan obat dan teknik anestesinya aja. Kalau yang pasien rawat inap, kita menggunakan obat-obat yang menimbulkan dampak lama, diekresinya lebih lama, mesinnya ya nggak apa-apa. Misalnya, kita maintenance-nya nggak pakai sevofluran, tapi pakai enfluran. Dengan pertimbangan sevofluran itu mahal, misalnya. Toh pasien ini rawat inap, misalnya gitu. Ya, soal ya kita menggunakan yang rawat jalan itu obat-obat yang mudah dicerna dan dia mudah diekresi sehingga pasien itu pulang dengan nyaman, intinya gitu. Yang berikutnya dari Oca ya tadi ya. Pantauan apa tadi ini? Nulis sendiri tapi aku baca apa? Bagaimana pemantauan secara kontinu dan keadaan seperti apa yang harus dilakukan intervensi lanjutan? Sebetulnya ini kan monitoring, pantauan, betul sekali. Memang jadi harus ada yang perlu ditindaklanjuti yang bagaimana. Ini kita kalau pasien-pasien ODS tentunya kalau dari persiapan pasien, persiapan alat, persiapan ini sudah bagus, selama operasinya itu bagus, biasanya tidak ada masalah. Tapi jika di perjalanan ada kendala, ya memang dilihat dulu penyebabnya apa, masalahnya apa, apakah memungkinkan dia untuk pasien dipulangkan atau pasien itu harus rawat inap. Contohnya, tadi ya karena perdarahan banyak, tidak memungkinkan dia untuk pulang. Setelah dilakukan pantauan dengan monitoring bedside monitor dari hasil EKG kok adanya iskemik yang mencurigakan, ya itu harus dievaluasi di situ. Harus dievaluasi sampai betul-betul dia harapannya terbebas dari obat anestesi, nanti dievaluasi di situ harus bisa pasien pulang atau bisa rawat inap. Oh ini iskemiknya cuma karena depresi akibat obat-obat anestesi. Oh obat-obat anestesinya ternyata sudah terbebas, dicek lagi, dievaluasi lagi sudah aman, ya pasiennya pulang. Kalau memang obat-obat anestesinya sudah habis, tapi kok pasiennya masih tidak ada perubahan, ya harus evaluasi, rawat inap atau tindak lanjut berikutnya. Ya, tidak harus rawat inap, tapi harus ada pantauan atau perlu intervensi obat yang lain, tentunya dari dokter anestesi ataupun dokter bedah ya. Itu yang saya sampaikan. Saya kira itu dari saya, dan saya harap coba sih kelompok monitoring bahasanya kita itu yang diperdalam di monitoringnya ya, sebagai penata anestesi, sebagai perawat anestesi, di situ aja yang dibahas. Mau bahas tadi yang monitoring dengan invasif apa itu malah boleh, walaupun pasien ODS itu tidak jarang menggunakan invasif. Kalau perlu monitoring invasif berarti itu bukan pasien, tidak disarankan untuk IBS, untuk di ODS kan ya. Itu dari saya. Ada yang ditanyakan?
Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Bapak, sebenarnya itu untuk induksi itu ada tidak sih Pak yang memakai intramuskuler dan rektal? Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tidak ada. saya 40 tahun tidak mendapatkan pasien saya induksi intramuskuler maupun rektal. Tetapi kalau soal mungkin. Misalnya, bisa mungkin itu gimana? Atau mungkin kalau ada gangguan psikis, dia suruh masukin obat sendiri atau ini sendiri atau dia, tapi itu enggak juga. Boleh dibilang saya 40 tidak menjumpai. Kalau toh ada, kayak gini. Jadi apakah itu masuk klasifikasi induksi atau itu premedikasi? Pernah yang saya jumpai, anak-anak, dia sangat tidak kooperatif. Bahkan sangat berontak lah ya. Setelah dilakukan kajian, ternyata dia tidak kooperatifnya itu karena takut disuntik. Intravena suntik, ya. Intramuskuler suntik. Yang paling memungkinkan, yang bukan suntik kan inhalasi. Kalau inhalasi itu harus di kamar operasi yang ada mesin anestesinya. Kalau anak-anak masuk kamar operasi, baru di pintuannya dia udah teriak dan bisa-bisa kalau dia lari. Dan saya pernah menjumpai pasien itu lari. Nah, karena dia dari hasil evaluasi ternyata itu cuma takut jarum suntik, makanya dia dikasih rektal. Stesolid rektal. Nah, dia akan menjadi tenang, bahkan dia akan tidur anak-anak. Masuk klasifikasi induksi atau premedikasi, karena premedikasi juga menimbulkan tidur. Tapi kalau dia dirangsang yang berlebihan, dia bangun. Nah, tadi kalau saya menyebut itu masuknya premedikasi, tapi kalau itu mau disebut itu masuk klasifikasi induksi juga bisa. Ya. Jadi bisa. Cuman saya termasuk menjumpainya dan itu jarang. Kalau toh mau disuntik IM, cus bisa. Men waktunya berarti harus nunggu 20-30 menit. Bahkan mungkin lebih. Obat apa yang bisa untuk induksi dengan intramuskuler? Obat apa kira-kira? Obatnya? Apakah propofol intramuskuler? Intramuskuler yang bisa diberikan untuk intramuskuler adalah ketamin. Tapi kalau ketamin untuk pasien one day care surgery kurang pas. Bisa. Pasien kuret aja ada yang masih melakukan induksi dengan bahkan maintenance-nya pun dengan ketamin. Pasien kuret. Yang tindakannya sebentar kuret, biopsi untuk kasus-kasus obgyn ya. Bisa.
Jadi intramuskuler itu hanya, sepengetahuan saya, hanya ketamin. Yang lainnya enggak. Kalau stesolid atau valium atau diazepam bisa, tapi sakit. Nanti bukannya dia malah berontak. Ada lagi? Ada lagi? Tapi saya ini ya, jadi kita itu nanti kalau ada berikutnya kita orientasinya ke pasien one day care ya. Pasien one day care, jadi nggak usah bicara yang lain-lain. Di makalah ya bagus masukan itu, tapi tidak sesuai lah ya dengan saya baca sih. Saya kenapa saya minta dikirim makalah sebelumnya biar saya baca, biar saya belajar juga gitu loh ya, biar saya bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi ada kalimat draping. Apa draping? Tadi yang kelompok 4. Draping apa draping? Siapa kelompok 4? Sandy kelompok 4? Bukan, Pak. Kelompok 3, Pak. Mana yang kelompok 4? Draping apa? Enggak apa-apa sih, enggak bisa. Hah? Sultan, Pak Sultan. Hah? Ready, Pak. Apa? Draping? Draping apa? Draping? Apa Rena? Kalau ditranslate meraih, Pak. Meraih. P lo, D, P kan draping. Oh, draping. Apa? Shivering, Pak. Bukan shivering. Draping. Tadi yang nulis draping sama tadi. Kan ada kalimat nulis draping. Tugasnya daripada perawat steril atau perawat apa tadi? Draping itu kalau pernah di rumah sakit itu yang menyusun tata letak linen, menata kain. Ya. Kalau mau dioperasikan dilakukan preparasi atau dilakukan desinfeksi dengan alkohol dan betadin. Nanti saat itu ditata linennya, duknya, duk atau linen dan tata disesuaikan dengan lokasi operasi. Itu namanya draping. Tadi nulis going, gone apa? Yang pasangin gown bukan, Pak? Ya, apa koning. Kalau di kamar operasi, saya bicara di kamar operasi loh. Iya, yang pasangin gaunnya gitu. Oh iya, gaun benar. Ya, gaun. Jas operasi. Gaun. Tapi biasanya kalau jas kan steril. Jadi jas steril. Kalau lazimnya di kamar operasi namanya jas steril. Kalau di kadang masih banyak istilah-istilah lain, tapi di Indonesiakan atau dilokalkan ya. Yang kadang-kadang di sini orang sini tahu, tapi di tempat lain nggak tahu. Misalnya gunting bengkok, gunting lancip, gunting apa itu kadang-kadang tidak menggunakan kaidah-kaidah yang bisa dipahami oleh semua orang. Ya, nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan aja. Di kamar obat tadi nyebutin tupoksinya orang lain ya nggak apa-apa, karena kita kerja sebagai tim. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya titip sama teman-teman yang lain, tolong sehari sebelumnya sudah memberitahu dan mengirimkan materi, dan sebelum hari hanya itu ada nanti termasuk linknya disampaikan ke saya ya, terkait kalau kita pembicaraan online ya. Mau ada kelompok yang lain, kelompok
Yang besok sudah ada yang ngasih, tapi kan masih ada yang belum. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke.